kan kita dikiaskan. Itu apalagi kalau laki-laki yang benar-benar paham ilmu agama, segimana marahnya. Iya benar. Sangat dihindari itu. Jadi jangan sampai wanitanya yang mancing ya, ini lagi dihindari nih. Ya salahnya itu kalau wanita yang mancing itu berarti seperti kayak istrinya Abu Lahab. Oh iya itu. Ini lagi panas. Bawa api cerai aja. Bawa kayu gitu. api ya bawa. Suaminya gak kontrol. Siapa takut? Oh iya itu jadi udah itu nyesel. Oh iya benar. Jadi memang harusnya talak itu dijatuhkannya itu dalam kondisi yang tenang ya, jadi bukan dalam luapan emosi kayak gitu kan. Nah, terus itu gimana teh kalau ini misalnya bukan karena hal yang sepele, misalnya kan kalau tadi kata Teteh menurut hadis ya tadi ya, bahwa kalau tidak ada arogansi atau tidak ada madarat itu jangankan masuk surga, nyium baunya aja kagak tuh ya. Nah terus kalau yang emergensi ini yang darurat misalnya dia korban KDRT lah atau mungkin suaminya, nah, itu bisa itu boleh berarti kan? Boleh, itu kalau misalkan nih kita menemui kasus seorang suaminya yang misalkan ujuk-ujuk tahu-tahu pergi tanpa minta pamit, tanpa izin. Bang Toib bisa Tapi kalau Bang Toib itu masih mending. Masih mending. Karena Bang Toib itu mau pergi dia ke Jakarta, bilang dulu ke istrinya di kampung. Oh iya. Sabar ya Yang, nanti aku pulang bawa. Oh itu dijawab sama lagu yang lain itu ya. Nanti aku pulang bawa permata gitu kan. Oh iya. Kalau Bang Toib itu masih mending LDR 1 tahun, tahu-tahu nanti pulang bawa permata gitu suaminya. Ini udah bukan Bang Toib lagi, ini udah Bang ini. Oh ya ini yang kayak gitu tuh yang suaminya ninggalin tanpa kabar, tanpa nafkah. Tahu-tahu pergi, ditunggu-tunggu sampai 2 tahun, nggak pulang. Itu jadi boleh kalau gitu ya istrinya yang menggugat cerai. Kan kasihan istrinya, apalagi kalau istrinya masih muda nganggur. Oh khawatir, takutnya nggak sabar. Naudzubillah, gimana kalau istrinya gatel? Oh iya. Oh, jadi bisa ya mengajukan cerai kalau itu. Bisa, kayak tinggal itu. Terus selain itu tuh, selain suaminya yang kabur Bang Toib itu tuh, alasan-alasan yang dibolehkan ya oleh syara istri meminta cerai dari suami itu apa aja emang? Kalau misalkan suaminya KDRT, sering mukul, KDRT di sini sih bisa yang bersifat fisik, mungkin juga bisa yang bersifat mental. Oh iya. Kadang kan sang suami juga yang bisa merusak kepada istrinya itu dengan fisik atau bisa juga secara mental. Dan bahkan KDRT ini pun bisa sebaliknya. Terjadi perempuan yang suka KDRT kepada suaminya gak berani fisik gitu, tetapi misalkan menjatuhkan dari segi mental, harga diri itu juga sama. Tapi kan ini karena istrinya yang mau cerai yang minta cerai, berarti sang suaminya yang KDRT gitu kepada istrinya, berarti kan nanti akan ada suatu kemadorotan kalau dilanjut itu bahaya. Atau misalkan suaminya tahu-tahu murtad, naudzubillah, berpindah agama, maka itu secara otomatis harus cerai seperti itu. Terus apalagi ya, tidak memberi nafkah mungkin, karena tidak memberi nafkah. Nah kalau tidak memberi nafkah ini nanti kayaknya harus ada lagi kajian yang lebih dalam ya, karena kan kita harus tahu dulu sejauh mana ini kesabaran wanita. Kalau gini misalnya teh nih, ini kan ngasih nih, suaminya ngasih nafkah, tapi haram gitu, apa itu bisa jadi alasan juga istri meminta cerai? Kaya nih orangnya ini, suaminya kaya tapi sayang. Hasil korup misalnya gitu. Boleh nggak istrinya misalnya? Boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan sang suaminya tahu hasilnya lewat hanya yang haram saja, tidak ada sesuatu yang dihalalkan, ya mau tidak mau kan nanti kemakan tuh uangnya sama anak istrinya. Benar. Karena kan mau gimana aku berpikir ini si wanita, bagaimana aku mau menjadi wanita yang solihah, yang bersih hatinya, semakin mendekatkan sama Allah. Makanannya aja masuk dari perkara yang haram, berarti kan itu susah. Ya makanya itu nggak apa-apa seperti itu. Oh jadi itu ya alasan-alasan yang dibolehin. Terus ini misalnya kejadiannya alasan-alasan yang tadi Teteh utarakannya. Langkah-langkah yang bisa dijalani atau ditempuh oleh seorang istri meminta talak itu opsi-opsinya apa aja Teh dari agama? Bisa pasah mungkin. Oh pasah. Atau bisa hulu mungkin. Oh hulu, pasah apa tuh kalau pasah? Jadi pasah itu si istrinya tuh ya, si istrinya datang dulu nih ke pengadilan, ngajuin.
Oh, menggugat laporin. cerai. Oh, itu Ah, maksudnya pas saya yang iya. gugatan cerai Jadi si dari istri istrinya itu. datang gitu ke pengadilan agama di daerahnya masing-masing. Pak, mau lapor. Mm-mm. Suami aku gini 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 gini. Misalnya yang tadi alasan Pengen yang cerai aja. KDRT misalnya ya. Bisa karena DRT, bisa karena murtad, Yang bisa karena bisa juga karena gak dibelai itu. maksudnya nggak ngasih nafkah batin gitu Iya, teh. bisa. Karena gak Oh jadi dibelai. ini kalau misalnya nih amit-amit apalagi kalau saya ngalamin ya amit-amit ya. Nggak. Kalau misalnya suaminya impoten itu bisa jadi alasan juga. Bisa jadi alasan juga, tapi ya aduh kasihan atunya. Tapi bisa. Ya maksudnya gini, misalkan suka ada kan sang suaminya misalkan sakit biasanya diabetes misalkan. Iya biasanya tuh. Diabetes atau stroke misalkan. Iya. Sakitnya itu udah sampai suaminya sampai 3 tahun, tapi masih mendapatkan istrinya masih muda. Jadi kan udah nggak bisa muasin gitu ke istrinya karena udah nggak bisa muasin sama sekali. Udah sabar itu istrinya udah sabar 2 bulan, 5 bulan sabar sampai 2 tahun sabar. Lama-lama istrinya takut itu si istrinya karena itu memang manusiawi. Iya. Itu memang udah fitrahnya manusia gitu. Maksudnya emang itu haknya, haknya gitu. Ini udah nggak kuat, misalkan kalau aku ngelanjutin rumah tangga ini, aku takutnya naudzubillah sampai aku melakukan hal-hal maksiat. Oh jadi bisa yang mengajukan gugatan cerai karena bisa. Itu kan dikarenakan menjaga suatu kemaslahatan tapi daripada kayaknya daripada datang ke KUA mending datang ke sini ya teh beli kopi dari impoten itu. Ya makanya jangan ujuk-ujuk langsung cerai atau ini wahai naudzubillah kasihan istri itu kasihan suaminya ya udah sakit, buru-buru minta pisah, obati. Oh, obati ya memang sakit harus diobati ya bukan dihindari. Oh ini obatnya. Ini lanang jagat lanang kodek. Udah tahu sih memang banyak dengar testimoni Alhamdulillah sudah banyak sekali yang bisa menjadi wasilah ini kopi sehingga keluarganya kembali harmonis. Sebenarnya saya juga penikmat kopi ini tapi nggak mau ngasih testimoni ya di sini. Itu cukup. Saya ada kasih testimoni karena di teteh masih muda udah kebayang cukup, lah meskipun badan kecil kebayang gerengnya. Ya anak baru 3 ya. Anaknya baru 3. Lalu itu teh yang tadi kan itu pasah ya kata teteh itu pasah. Kalau hulu apa hulu tadi kata teteh? Kalau hulu itu sang istrinya nih ngomong langsung nih sama suaminya. Oh jadi mintanya bukan ke pengadilan. Bukan ke pengadilan tapi sama suaminya pengen cerai. Gitu. Kata suaminya nggak mau. Udah kalau nggak mau aku kasih nih. Misalkan gitu ya. Mau nggak 10 juta? Pokoknya ceraiin aku kasih kamu 10 juta. Oh jadi dibeli seolah-olah jadi membeli kebebasan dari kayak apa tadi kayak sayembara kayak sayembara gitu. Ya. Nah, kalau sayembara ya siapa yang bisa nanti aku kasih hadiah bla 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 bla. Oh kayak sayembara ke suami ya. Kalau ngasih talak saya kasih. Aku kasih kamu 10 juta. Aku nggak mau kata suaminya. Aku mau 100 juta. Misalnya. Tapi terus kalau perempuannya punya bayar. Oke, sok aku punya 100 juta. Yang penting kita cerai. Jadi harus ada kata sigatnya. Oh iya ada. Ada juga iwad nih dari ada itu ya, ada apa iwadnya ya, ada penggantinya ya. Ada nominal penggantinya berapa ya. Iya, berapa. Oh itu namanya hulu kalau itu. Itu namanya hulu. Oh, kalau yang tadi pasah ya. Itu berat juga ya kalau gitu. Jadi seolah-olah kan kalau tadi dari awal kata teteh bilang gini bahwa kenapa talak itu disimpan di suami ya karena ada tanggungan dan nafkah selama masa iddah. Lalu ini kan kalau hulu seolah dibalikin ya, jadi tanggungan jadi ekonominya itu dikasih ini hulu kemungkinan besar ini karena ekonomi wanita lebih ya itu yang lebih gede ya daripada suaminya. Tapi ya itu ya jalan-jalan atau opsi yang bisa dipilih oleh istri ya. Kalau di dalam syariat agama itu acaranya seperti itu. Kalau tidak pasah. Selain tentu kan kalau bisa juga ya kalau istri minta langsung ke suami ya itu bisa juga. Tapi kan itu kan opsinya kalau di mana suaminya nggak mau ya bisa pasah atau bisa dengan dibayar. Karena kan tidak sedikit istrinya yang minta cerai tetapi kekeh suaminya nggak mau menceraikan. Itu mungkin takut nggak laku lagi ya kayaknya. Suami yang kurang percaya diri sepertinya. Oke itu cerai fix lah ya. Jadi intinya gitu ya. Lalu kan itu tadi pertanyaannya itu iddah juga tuh. Iya itu di wanita iddah. Oh itu iddah itu di wanita. Iya. Jadi sebenarnya iddah itu apa sih teh? Jadi iddah itu kalau dilihat ya di dalam kitab Kifayatul Akhyar itu kan disebutkan bahwa al-iddatu ismun limuddatin ma'dudatin tatarabbasu fi hal mar'ah. Jadi iddah itu adalah
masa tunggu gitu, masa tunggu tertentu bagi seorang wanita. Guna untuk apa itu masa iddah? Jadi agar mengetahui kekosongan rahimnya. Nah, kekosongan tersebut itu bisa diketahui misalkan dengan kelahiran atau hitungan bulan atau dengan hitungan kuru. Kuru itu masa suci seperti itu. Oh, jadi iddah itu masa tunggu wanita gitu. Jadi iddah itu adanya di istri berarti iya, ya. adanya di wanita, masa tunggu wanita. Oh, hitungannya beda-beda berarti ya tadi beda, ada yang dari dikarenakan lahiran. udah ditinggal wafat suami, itu cerai. hitungannya beda ya kalau untuk yang Beda. udah ditinggal Kalau wafat. suaminya udah wafat itu masa tunggunya sampai 4 bulan 10 hari. Ini yang paling lama iddah 4 bulan. Oh, yang 10 wafat. hari. Kalau yang cerai itu yang Dicerai itu 3 kali suci dari masa haid. 3 kali haid suci. Kalau misalkan masih kalau enggak haid. Alah, gimana kalau nggak head ya? Kasihan ini kalau nggak head. Masa kalau nggak nikah lagi? Berarti itu 3 bulan. Oh, 3 bulan. Hari. Oh, ya, yang menopause berarti Iya, 3 berarti itu bulan. yang untuk hukum yang udah menopause seperti Lah itu. itu selama fase itu teh yang tadi kalau wafat itu tadi 4 bulan 10 hari 10 ya? hari. Itu ada nggak teh larangan-larangan atau apa hak-hak dari seorang istri di masa-masa iddah itu teh? Ada. Oh, ada aturannya gitu? Ada Apa aja aturannya tuh, apa juga. aja tuh? Jadi di dalam masa iddah sebetulnya wanita itu masih juga punya hak, Oh, meskipun iya. udah ditalak misalkan nih sama suaminya, masih punya hak lah gitu Iya. istrinya itu. Hak apa aja tuh, Teh? Haknya itu ya hak napakah. Karena kan yang kebutuhan sehariannya itu iya, masih dari karena kan tanggung sang jawab suami suami itu dong kan wajib memberikan napkah. Jadi meskipun udah menceraikan, misalkan Ya, contoh gitu ya, kalau udah meninggal gimana mau ngasih napkahnya? Takut juga kalau dianterin masih dianterin nafkah sama suami sudah. Misalkan udah cerai kan, Bahaya. kalau misalkan cerai gitu. Nah ini jarang loh, jarang yang mungkin nggak tahu orangnya nggak tahu atau nggak tahu alasannya apa. Ini jarang. Sebetulnya jadi wahai ya para suami, kalau misalkan ada kasus kejadian yang menceraikan istrinya, itu sebetulnya sang suami selama masa iddah itu masih wajib memberikan napkah keseharian gitu. Misalkan kalau per bulan ya per bulan, kalau misalkan per minggu ya per minggu ngasihnya, kalau per hari ya per hari. Segimana aja seperti rumah tangga sewajarnya. Karena kan itu sang istri meskipun udah cerai kan, apalagi kan misalkan punya anak ya tetap juga kan perlu diurus. Jadi itu selama masa iddah sang suaminya tetap wajib memberikan napkah gitu. Itu kan kalau semuanya teh apa kalau yang nggak mungkin balik lagi teh misalnya udah ditalak 3 nih. Talak bain Iya, misalkan. talak bain. Kalau talak bain itu hanya sebatas napakah tempat tinggal aja. Oh, bedanya jadi- gitu doang. Mungkin bedanya itu cuman di kalau misalkan yang udah langsung talak 3 hanya tempatnya aja. Oh, Tapi enggak untuk kalau yang talak yang lain talak 1, talak 2 itu tetap harus dinafkahi oleh iya, suami tetap ya sama kalau iddah. misalkan enggak ngenafkahi itu dosa sang suaminya. Itu hak Dan ini istri jarang. ya, itu hak iya, ini. dan ini jarang-jarang kalau misalkan dengar kasus-kasus gitu ya di sekeliling gitu jarang itu. Dan masa ini juga kan nanti ini kan ada masa-masa selama misalkan itu selama 3 bulan ini kan ini bisa jadi masa perenungan. Oh, baik iya. baik bagi istrinya, introspeksi baik ya, bagi- introspeksi ya. bisa jadi introspeksi gitu ya. Aduh, aku udah ngasih nafkah tetap nggak bisa tidur, ya udah deh nyatu lagi. Rujuk aja dah. Kata suaminya udahlah lebih baik rujuk lagi gitu kan ya. Iya benar ya.